Sel adalah suatu sistem yang relatif stabil dan harus berinteraksi dengan lingkungan yang cenderung tidak stabil. Untuk menjaga kondisi internal sel yang stabil atau homeostasis, sel harus memiliki kontrol terhadap apa yang masuk dan yang keluar. Wah, keren! Lalu bagaimana caranya ya? Transport pada membran sel ada dua. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Kalau kita mau tahu, ayo cek animasi yang ada di video selanjutnya. Semua sel eukariot maupun prokariot diselubungi oleh membran sel yang terdiri atas bilayer lipid. Bilayer artinya memiliki dua layer. Fosfolipid bilayer berarti memiliki dua layer lipid. Bagian atas atau kepalanya bersifat polar dan memiliki ekor yang bersifat nonpolar. Susunan bilayer seperti ini memberikan sifat unik pada membran sel, yaitu sulit ditembus oleh zat polar tetapi mudah bagi zat nonpolar. Membran ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai barrier permeabilitas, mencegah kebocoran pasif, zat terlarut ke atau dari luar sel, serta tempat menempelnya berbagai protein yang sebagian memiliki fungsi enzimatis dan yang lain bertindak sebagai transporter zat terlarut untuk masuk atau keluar sel. Beberapa molekul kecil dapat masuk secara langsung ke dalam membran melalui fosfolipid bilayer. Contohnya adalah gas oksigen dan karbon dioksida. Air masuk ke dalam sel dengan cara osmosis melalui membran plasma semipermeabel dari bagian yang konsentrasi zat terlarutnya rendah atau hipotonik ke bagian yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi atau hipertonik. Sementara itu, molekul yang ukurannya terlalu besar seperti glukosa tidak bisa masuk secara langsung, sehingga membutuhkan bantuan suatu protein transport membran untuk membantu melewati membran sel. Selain itu, molekul bermuatan seperti ion juga tidak bisa masuk secara langsung melewati membran lipid. Ion berdifusi melalui membran plasma dengan menggunakan kanal yang dilapisi oleh protein spesial yang seringkali spesifik untuk ion-ion tertentu berdasarkan ukuran dan muatan. Proses keluar masuknya molekul dengan bantuan protein dibagi menjadi dua, yaitu difusi terfasilitasi dan transport aktif. Difusi terfasilitasi dan transport aktif melibatkan protein membran integral yang dikombinasikan secara spesifik dengan zat terlarut yang akan ditranspor. Setiap protein biasanya hanya mentranspor spesies molekul spesifik ataupun terkadang berbagai molekul dalam satu kelas yang sama, misalnya ion, gula, atau asam amino. Difusi terfasilitasi bisa dibagi menjadi dua berdasarkan protein yang mentranspor, yaitu yang dimediasi kanal dan yang dimediasi transporter. Lalu apa bedanya ya transporter dan kanal? Transporter dan kanal adalah dua kelompok besar protein transport membran. Transporter berikatan dengan zat terlarut spesifik yang akan ditranspor dan kemudian mengalami perubahan konformasi. Secara bergantian, mengekspos situs penempelan zat terlarut pada satu sisi membran dan kemudian pada sisi yang lain untuk memindahkan zat terlarut. Berbeda dengan transporter, kanal berinteraksi lebih lemah dengan zat terlarut yang akan ditranspornya. Kanal membentuk pori melewati bilayer lipid. Ketika terbuka, pori ini mengizinkan zat terlarut spesifik seperti ion inorganik dan molekul kecil termasuk air, gliserol, dan amonia agar bisa masuk melewati membran. Kanal membentuk pori melewati bilayer lipid. Ketika terbuka, pori ini mengizinkan zat terlarut spesifik seperti ion inorganik dan molekul kecil termasuk air, gliserol, dan amonia agar bisa masuk melewati membran. Transport melalui kanal berlangsung lebih cepat dibandingkan melalui transporter.
Nah, benar sekali. Seluruh protein kanal dan beberapa protein transporter bekerja secara pasif loh. Transport pasif atau yang biasa disebut dengan difusi terfasilitasi adalah perpindahan zat terlarut menuruni gradien dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke rendah melalui membran tanpa menggunakan energi. Lalu, bagaimana jika melewati gradien konsentrasi? Oh, jika melawan gradien konsentrasi digunakan transport aktif dalam perpindahan molekul zat terlarutnya sehingga diperlukan energi dalam mekanismenya. Kamu tahu tidak, terdapat 3 cara mekanisme transport aktif loh, yaitu transporter terkopel, pompa tenaga ATP, dan juga pompa tenaga cahaya atau redox. Yang pertama, transporter terkopel teman-teman. Transporter ini terjadi secara ganda di mana transport suatu zat terlarut melawan gradien konsentrasi melewati membran dengan memanfaatkan energi potensial dari gradien konsentrasi. Transporter ini dapat berupa simporter maupun antiporter dan disebut juga sebagai transport aktif sekunder karena tidak menggunakan sumber energi ATP secara langsung teman-teman. Kemudian pompa tenaga ATP. Transport menaiki gradien terjadi karena adanya hidrolisis ATP teman-teman. Pompa ini terbagi menjadi 3 loh, yaitu pompa tipe P, transporter ABC, dan juga pompa proton tipe V. Pompa tipe P memfosforilasi dirinya sendiri selama siklus pemompaan dan melibatkan banyak pompa ion untuk mempertahankan gradien Na+, K+, H+, dan Ca2+ pada membran sel. Contohnya, pompa Na+, K+, dan juga pompa Ca2+ retikulum sarkoplasma. Animasi yang tertera di sini menggambarkan siklus pompa ion kalsium pada retikulum sarkoplasma. Pemompaan dimulai dengan serangkaian perubahan konformasi di mana pergerakan dari 3 domain sitosolik yang meliputi domain penempelan nukleotida ATP atau ADP, domain yang terfosforilasi, dan domain aktivator secara mekanis terkopel dengan gerakan heliks transmembran. Gerakan heliks membuka dan menutup jalur yang dilewati ion kalsium dari sitosol dan menempel pada 2 binding site ion kalsium. 2 ion kalsium kemudian keluar ke dalam lumen retikulum endoplasma dan posisinya digantikan oleh 2 proton kemudian ditransport ke arah yang berlawanan. Tahap fosforilasi yang bergantung ion kalsium dan tahap defosforilasi yang bergantung proton dari residu asam aspartat dapat secara universal ditemukan pada semua jenis pompa tipe P. Proses fosforilasi dan defosforilasi menyebabkan perubahan konformasi terjadi secara teratur sehingga protein berguna dengan baik. Selanjutnya adalah transporter ATP binding cassette atau ABC adalah salah satu kumpulan protein terbesar yang terdiri dari kelompok protein yang berbeda secara fungsional dan berfungsi untuk mengangkut bahan kimia melintasi membran sel. Transporter ABC atau ATP binding cassette berbeda secara struktural dengan ATPase pompa tipe P dan pada umumnya memompa molekul kecil melewati membran sel. Transport ABC memiliki 2 domain ATPase. Transporter ABC eksporter dan importer keduanya dapat ditemukan pada bakteri, sedangkan pada eukariot kebanyakan berupa eksporter. Pada bakteri bermembran ganda, transporter ABC terletak di membran dalam, sehingga diperlukan sistem transport tambahan berupa porin pada membran luar tempat molekul tertentu berdifusi masuk, dan protein pengikat substrat pada periplasma, yang membawa molekul yang akan diimport ke transporter ABC. Pada animasi terlihat proses kerja transporter ATP. Sederhananya, transporter ABC terdiri dari tahap penempelan ATP dan tahap pemakaian ATP yang mengubah konformasi sehingga binding site substrat secara bergantian terekspos pada sisi sitosol dan sisi lumen atau sisi ekstrasel. Pompa proton tipe V adalah protein yang berbentuk seperti turbin teman-teman. Pompa ini memompa H+ ke dalam organel seperti lisosom, vesikel sinaptik, dan vakuola tumbuhan dan ragi yang bertujuan untuk mengasamkan interior organel tersebut. Bentuk dan cara kerja pompa tipe V sangatlah familiar bagi yang sudah mempelajari fosforilasi oksidatif pada bab respirasi sel. Ya benar, pompa tipe V memiliki struktur yang mirip dan bekerja dengan proses yang berkebalikan dengan ATP sintase pada proses fosforilasi oksidatif. ATP sintase menggunakan gradien proton untuk menghasilkan ATP, dan di sisi lain, pompa V menggunakan ATP untuk menciptakan gradien proton. Nah, selanjutnya mekanisme transport aktif yang terakhir adalah pompa tenaga cahaya atau redox teman-teman. Pompa jenis ini sering ditemui pada bakteri, archaea, mitokondria, dan juga kloroplas. Pompa ini memanfaatkan energi cahaya atau reaksi redox untuk mentransport molekul melawan gradien konsentrasi.
Contohnya, bakteri rhodopsin yang menggunakan energi cahaya dan sitokrom C oksidase yang menggunakan energi reaksi redoks dalam memompa proton, seperti itu. Penjelasan mengenai sistem transport pada membran sel telah selesai, teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimak hingga akhir. Kalau kau sudah paham kami senang. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa di komen. Animasinya sudah selesai. Kota Kediri buah kenari, terlihat mirip namun tidak serupa. Kami pamit undur diri, jangan rindu dan sampai jumpa.